Pecahnya batu di Jepang telah memicu badai tahayul di media sosial. Dipercaya jadi penjara iblis. Berikut awal kisah batu Seso Seki di Jepang. Pada 1000 tahun sebelum Masehi di Cina, istri Kaisar dinasti Yin, Sang Ratu, adalah perwujudan dari rubah jahat. Dia menipunya untuk menguasai rakyatnya dan menggulingkan pemerintahannya. Kemudian rubah itu pun pindah ke India, dan menjadi istri pertama sang pangeran. Dia menggodanya untuk membunuh ribuan orang. Tapi salah satu pengikutnya membuka kedoknya dan dia langsung menghilang. Pada tahun 753, rubah jahat itu berubah wujud menjadi seorang gadis muda dan menyelinap ke kapal utusan Jepang yang berangkat dari Tang ke Jepang. Kapal itu sama dengan yang ditumpangi oleh Pries Ganjin berpangkat tinggi. Setelah dia mendarat di Jepang, dia menunggu dengan tenang selama 360 tahun. Dan kemudian, dia menjadi bayi kecil yang lucu dan terlantar dan menunggu seseorang untuk menemukannya, membantunya, dan membesarkannya. Dan hal itu pun terjadi. Dia tumbuh menjadi seorang wanita dengan kecantikan, kecerdasan, yang mempesona. Ketika dia berusia 18 tahun, dia mulai melayani di istana kekaisaran di Kyoto kuno dan secara terbuka mengidentifikasi dirinya sebagai Tamamo no Mae. Dia mendekati Kaisar Toba dan mendapatkan bantuannya. Dia jatuh cinta dengannya. Setelah itu, Kaisar menderita penyakit dan kondisinya menjadi semakin buruk. Tidak ada yang bisa mengetahui mengapa Kaisar tiba-tiba sakit. Tetapi seorang peramal, Abe Yasunari, akhirnya menemukan sifat aslinya dan mengungkap rencana rubah itu untuk menghancurkan bangsanya. Mereka berjuang sangat keras dan akhirnya rubah menunjukkan ekornya. Dia memiliki 9 ekor, dan melarikan diri dari Kyoto. Setelah beberapa waktu, desas-desus beredar bahwa rubah berekor 9 itu menculik wanita dan gadis muda di distrik Nasu. Setelah mendengar ini, pengadilan kekaisaran mengirim 80.000 tentara yang kuat ke Nasu. Rubah melakukan perlawanan yang kejam, tetapi tentara akhirnya memojokkan rubah di gang buntu. Kemudian, salah satu prajurit menembakkan panah ke arah rubah. Rubah berubah menjadi bentuk batu raksasa dan mengeluarkan racun yang kuat. Setiap orang dan hewan yang mendekati batu itu akan terbunuh oleh gas beracunnya. Tidak ada burung, tidak ada serangga dan tidak ada tanaman yang bisa hidup di sana. Banyak pendeta mencoba meredakan amarahnya tetapi itu tidak berpengaruh pada racunnya. Akhirnya, pendeta Genoh memutuskan untuk bertarung dengan batu itu. Dia memurnikan tubuh dan jiwanya dengan pemandian air panas sebelum pertempuran. Kemudian dia mulai melantunkan mantra khusus dan pada akhirnya, Tamamo no Mae muncul dari untayan asap putih. Dan dia secara bertahap menghilang, dan batu itu pecah menjadi 3 bagian. 2 bagian terbang dan salah satu batu itu tetap tinggal di sana. Dan kekuatan gas beracun dari batu itu pun melemah, hingga pada tahun 1336. Seorang pemuda bernama Kyoden datang ke Nasu bersama teman-temannya. Keingintahuan mereka mengalahkan ketakutan mereka. Hingga akhirnya orang-orang yang berkunjung ke sana untuk melihatnya pun ramai. Namun mereka akan mandi air panas di Nasu Yumoto terlebih dahulu untuk memurnikan tubuh dan jiwanya. Jika tidak, mereka mungkin jatuh ke dalam perangkap jahat rubah berekor 9.